Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin. Maila hadrati syekhina wa sanadina udatina dunya wa ukhra wa azwaji wa dhurriyyati muqaddami wa ashabi ahbabi minal insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'il amil alladzina ballaguna dinal islam khususan ila ruhi wa ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan sanifazal kitab wa ila ruhiyal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina al masyariqil ardi ila magharibi wa baghriyah wa khususan ila man ijtama'nahu nabi sababi wal yazini Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tabtaqu lana biha abwabir ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'idhuna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wa ansyur. Malam hari ini di malam yang ke-14 bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan pastian. Kembali malam hari ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah di setiap Rabu yang ganjil 1, ketiga dan kelima, mengikuti kembali kajian rutin kitab tasawuf, pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati demi bisa meraih puncak tujuan sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat tuntunan metode-metode arahan yang dipaparkan oleh Al-Arif Billah Sayyid Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari lewat kitabnya Al-Hikam. Dan malam hari ini kita bersama-sama mengkaji lewat Musholla Al-Munawwar di Nyamplungan 9 Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita,
keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah-berkah dari para aulia-Nya, dan semoga kelak Allah juga berkenankan kepada kita untuk bisa menerima dan memperoleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyat. Negeri kita yang sangat kita cintai, negeri Indonesia, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah alaihi salamu. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajati bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru khale kaya apa bisa ditemu akal, bagaimana mungkin apa ayah jubahu yento ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Wa huwa khali utawi Allah iku zahara, iku alladzi zat adzara kang nampakno, kang wujudna sapa alladzi kulla syai'in ing sekabehane suci-suci. Padahal yang memunculkan, yang menampakkan, yang mewujudkan semuanya adalah Allah. Kok bisa yang diwujudkan menutupi yang mewujud? Jadi jelas Allah itu nampak di depan kita. Permasalahannya kenapa sampai sekarang kita kok gak bisa melihat ini apa? Duh, kalau kurang percaya lagi, seringkali kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sesuatu yang di depan kita jelas, tapi kita tidak bisa melihat. Nggih ngarepe gak ketok. Lho kok gak ketok, tiba-tiba katakan gitu. Seringkali kita mendapati kebenaran itu terang benderang, wis eru. Nyogok niku gak oleh, nggih sembarang kali itu terang-terangan. Tapi kenapa kita buta? Kadang-kadang ya karo lah iku salah, iku padahal pun jelas. Ya seperti la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam datang, Islam jelas yang diatur. Ajaran-ajaran Islam dari awal sampai akhir.
Makanya orang masuk Islam tidak ada paksaan. Duduk ojo diarahno ayat niki tenggene kau oleh maksa, bukan itu. Ayat ini menjurus kepada orang yang tidak masuk Islam itu orang yang kebacut ya. Nih, padahal semua kehidupan manusia itu diatur dari A sampai Z. Delok carane berseni konoan, carane gawe konoan, carane berseni awak, carane nyambut gawe, carane bebujuan itu diatur sedemikian rupa. Kok gak gelem milih Islam? Niku aneh. Kalau orang itu memiliki hati yang bijak, pasti akan masuk Islam, tidak usah dipaksa sudah. La ikraha fid. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas yang benar dengan yang tersesat. Gak perlu dipaksa. Lah anane wong gak gelem mlebu Islam ya karena ada apa? Ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang menutupi hatinya. Di sini diterangkan kenapa kita nggak bisa melihat Allah. Padahal Allah zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang menandingi Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menutupi. Tapi kita kok nggak bisa melihat. Kalau ini ya pasal 13 sudah diterangkan. Ya opo hatimu mencorong. Wong kon beki gambar-gambar dunyo. Ya apa kon iso berangkat nang Allah, lan kon urip jek nuruti nafsu. Ya apa kok iso Allah awakmu, lan wong kon dikir rek gak gelem. Lon mangan maro dimplok ae. Daging mentah kon plok ya ngono tok gate nduk. On turu kon ngalor ngidul mlebu masjid gak ndonga, sikil gak di. Lho niku ya apa kowe iso Allah? Nggih, lha wong kon nyebut Gusti Allah ya rasa-rasen. Nggih. Yang keempat, bagaimana bisa nggih, kamu itu hadir menuju Allah sedangkan kamu dosa-dosamu belum kamu bersih dengan taubat kepada Allah. Cekak ringkese sinten mawon sing kepingin saged ningali Allah nalika ana donya, siji sampean harus menghilangkan dari hatimu kecintaan terhadap dunia. Dua, harus mendahulukan kepentingan Allah di atas segala kepentingan. Nih, termasuk kepentingannya awakmu dhewe. Yang ketiga, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Berdiri, duduk, tidur. Itulah orang-orang yang hatinya bersih. Baru bisa melihat Allah itu bisa kita lihat dari penciptaan. Ini makanya di dalam surat Ali Imran ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Sesungguhnya di dalam apa yang sudah diciptakan Allah dari langit bumi, pergantian siang dan malam, itu sudah sebagai tanda akan wujudnya Allah, akan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Ketok Gusti Allah ngono. Lah kanggone sinten sing liulil albab? Bagi mereka yang hatinya bersih. Sinten sing atine bersih? Diterusno ayat ini 191, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa dua. Yang bikin hati kita bersih, satu, berbanyak berzikir, berdiri, duduk, terlentang, selalu ingat Allah. Yang kedua, ngaji.
wa yatafakkaruna fi khalqis. Sampe dijak ngaji yo golek ilmu, renungno. Sampe nek gak iso ngrenung dhewe lewat ngaji niki dibimbing iki lho urip. Lho. Harus bersih. Lho niku lek niate bener lho nggih. Lek sampean dzikir la ilaha illallah berkat, la ilaha illallah amplop, la ilaha illallah. Ya kale apa-apa. Ngaji lho kono menghindari mak lampir nang omah. Gak betah nang omah. Nang omah gak ono kipas angin sumuk, kalih nang alun-alun ngesis. Iki ono AC jadi lho keteter ngene. Ojo turu sampean, turu. Iki dinggo disetel itu ge turu niki. Niki dana masyarakat sampean dolim sampean. Iya lek dhuwit sampean ngono apa mau kon ge mangap monggo. Niki dana umat niki digawe untuk lho. Wong atine bersih, kepengin bersih kudu akeh zikir, lolo ya tafakkar, merenung. Nek sampean duwe kemampuan merenung dhewe. Nek gak duwe kemampuan ngaji dibimbing lewat guru. Jangan merenung pecah, pikiranmu cek pecah, encer. Lho niku nggen mendingno ati. Nek sampean bening ati, ya Allah nang dia ketok Allah. Allah selalu hadir bersama pada di dalam apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi. Niku berdasarkan keterangan-keterangan. Niki dibahas mriki. Kemarin pasal 15 di antara kemahakuasaan Allah. Allah mampu menghijab kamu dari menyaksikannya tanpa ada penghalang sama sekali. So kakek itu padahal gak ono tutupe blas. Lho niki menunjukkan kemahakuasaan. Pasal yang ke-16. Oh, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghijab Allah karena Allah yang menciptakan semua. Tidak mungkin toh yang diciptakan isok ngalano, isok nutupi sih. Nah niki pasal 16. Kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara kulla syai'. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah padahal Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu. Nah, jadi tidak ada satupun yang dapat menghijab Allah. Lah adapun kita tidak bisa melihat Allah bukan sesuatu yang menutup karena kita sendiri. Allah ku ketok jengle. Nggih, jengle gak ono sing iso ngadang-adangi pangeran. Ya sampean dhewe wong pangeran ngongkon tikir gak gelem tikir. Wong pangeran ngongkon milih akhirat jek milih dunya. Wong pangeran ngongkon milih Gusti Allah, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'id. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi ila siratim mustaqim. Gusti Allah ngejak kon nang desa slamet nang jalan sing jejeg gak gelem. Gusti Allah nuntun sampean supaya diwelasi oleh anugerah. Supaya sampean wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, dituntun nang swarga, dituntun oleh ampunane pengen. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhah. Ya gak gelem milih karepe awak, senengane turu, senengane jagongan, ngelencer, ngerasani tenggok. Lah padahal sing pengajake nafsu itu ujung-ujungnya hanya ada kesengsaraan. Pundi nek Gusti Allah ngeten iki gak ono sengsara, gak ono nyesel. Nggih, sing ono kan tenang. Nggih, tenang huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma'a iman. Ya, terus pasal yang ke-17. Ini pun kalau ini 16. Sekarang halaman 79. Kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'.
kaifa yutasawwar, hale kaya apa bisa ditemu akal, apa ayah jubahu yen to ngijab, yen to ngaling-alingi hu ing Allah apa syai'un suci-wici. Wa huwa khali utawi Allah iku alladzi zat zahara kang nampak sapa alladzi fi kulli syai'in ing dalam sekabehane suci. Yo apa bisa sesuatu menutupi Allah? Padahal Allah itu selalu ada di dalam segala sesuatu, selalu ada bersama segala selalu ada di dalam segala. Iku ya musonep mengawali kalimat dan kaifa niku saking nemene ya musonep niku makrifat nang Gusti. Wis hijabe resik ilang sampe muni kaifa jadi asline ngeten mosok kula mundur kaifa yo opo lho cara ngono ya musonep sampai mengulang-ulang dari pasal 16 sampai pasal 28 pinten pasal 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 12. Niku baleni kaifa tok supaya sampean niku sadarlah wahai manusia, sadar. Nggih. Ya terkadang itulah benar kata peribahasa. Nggih. Gajah di pelupuk mata tak tampak kuman di seberang. Lho gajah, sak gajah nang ngarepe kakek tok. Gusti Allah iku lho. Nggih, niku luwih cedhek ambek sampean ketimbang nggih niku urat gulumu delon. Nah ayate lak ngoten niku. Nggih, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ingsun luwih cedhek ambek kawula min hablil warid ketimbang taline gulumu lho gulune. Iya. Kok gak ketok lho terkadang karena sesuatu itu terlalu dekat. Nggih. Maka setiap yang terlalu dekat itu dia tidak bisa mikir atau ketok ya ada ini. Ini saking cedek. Lho, lek ndelok ambek iki cak. Nek niki ni mboten saged cedek ya gak iso ado ngono lho, ana jarake. Meripat jarak setengah kilo gak ketok. Nggih, jarak sakmene ndelok Bang Jek ketok. Nggih, barang setengah kilo sapa iku? Las kecedhekne akeh tok bajek ngono engklek teng bathuk kula gak ketok. Mriki niki ada kekuatan daya maksimal, daya mini cahaya. Satu, selain jarak dekat, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Yang kedua yang dibutuhkan oleh indra adalah cahaya. Tanpa cahaya masih meripatmu gawean India, masih meripatmu gawean Afganis. Pokoke tantanan niku nggih mboten saged ningali, coba patenono kabeh. Masih mripatmu ombo. Mripate ombo mripate genen pundi? Mboten saged ningali. Ini masih butuh cahaya. Nggih, dan yang kedua butuh tidak jaraknya tidak jauh dan tidak dekat. Nek ati ndak ono cedhek ndak ono adoh. Gak butuh cahaya seperti ini cahaya maknawi, yaitu nurun minal, cahaya yang langsung datang dari sifat-sifat Allah, bukan cahaya yang datang dari ciptaan Allah. Lek mata itu butuh cahaya dari cahaya yang diciptakan oleh cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bin, itu untuk mata. Tapi cahaya hati ini sumbernya langsung datang dari
Makanya mampu melihat apa saja tanpa batas, seperti halnya kemahakuasaan Allah juga tidak ada batas yang bisa karena nur itu datangnya dari Al-Qahar, maka apapun yang dihadapi oleh nur ini akan tembus. Nur ilahiyun fil qalbi. Ya apa narik nur ngene ku wau zikir. Nggih, az-zikru mansyurul wilayah. Zikir iku nggih perkara sing disebarno kanggo oleh kekuasaan. Nur pengen narik zikir nur. Nur niku zikir, nur niku ilmu, ilmu nurun. Dan nur itu ya apa-apa yang diminta oleh Allah kepada kamu, yaitu yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Kalau kamu melakukannya dengan ikhlas, maka akan menarik turunnya nur ilah. Ini ku tenggene pasal 85 nanti. Pasal 80 khairu ma tatlubu minallahi ilaika ma huwa talibu minka. Sebaik-baik apa yang kamu minta dari Allah, yaitu apa yang diminta Allah kepada. Loh, sampean pengen apa sih nama pangeran? Wis talah semuanya ada di sini. Alfamart Indo. Apa yang kamu minta itu sudah Allah selipkan di dalam apa yang diperintah. Nah sampean sing kon ngerjakno sembahyang gak gelem. Wong maca selawat sing akeh gak gelem kok meneh wulan Saban iki. Saban iku nggih milate bulan kelahiran perintah membaca selawat ada di bulan niku turun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bulan Ramadan adalah bulan berselawat, karena di bulan itulah Allah memerintahkan orang beriman agar berselawat kepada Rabb, yaitu turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu di bulan Syaban. Hal ini dipertegas oleh sabda baginda Nabi, Syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'bana syahri wa syahru Ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Allah memanggil Rasulullah sallallahu. Bulan Sya'ban adalah bulanku lah. Niki lho, ini para ulama memberikan penjelasan bulan Sya'ban adalah bulanku. Apa maksudnya? Nabi senang sekali. Kenapa? Karena di bulan ini Nabi sudah mendapatkan jaminan Allah, malaikat saja semuanya berselawat untuk Rasul. Nabi sudah gak butuh kita sudah. Innallaha malaikatahu yusalluna. Nabi seneng makane Nyai Aisyah niku nyerita ditangguti kali sahabat. Kanjeng Nabi niku nggih nek poso sunan niku sakwise Ramadan niku poso apa sing paling akeh. Nyai Aisyah cerita, aku gak tahu tuman Kanjeng Nabi niku poso hampir saulan penuh, saliyane bulan Ramadan kejaba nang bulan kan ini hari saya, bulan saya mendapatkan kehormatan yang setinggi-tingginya dari Allah. Saya dibacakan selawat oleh Allah, dan seluruh malaikat diperintah berselawat kepada saya, dan seluruh orang yang beriman diperintah berselawat kepada saya. Makanya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menulis di dalam kitabnya, karangan kitabnya Musoli kata, niku DE nyampe no siji hadis yang berkaitan keutamaan orang yang membaca selawat di bulan Sya'ban luar biasa. Ini hadisnya muni ngeten. Ya ono. Innallaha khalaqa bakhran min nurin tahtal arsy
Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan satu lautan yang terbuat dari nur, yang letaknya ada di bawah arsy, ini sore arsy. Kemudian wa khalaqa malakan lahu janahani, akhaduhuma bil masyriq wa akhaduhuma bil maghrib, wa ra'su tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah. Kemudian setelah menciptakan lautan, Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama ada di sampai ufuk timur, sayap yang satunya ada sampai di ufuk barat. Kepalanya tepat persis di bawah arsy, kedua kakinya ada sampai di bumi yang lapis kepitu. Mari ngoten Gusti Allah faman shollah faman shollah al-abdu alayya fi syahri rajab amarallahu dzalikal malak ayyan ghamisa fi dzalikal bahri. Karena itu siapa saja yang berselawat kepada siapa saja hamba yang berselawat di bulan Sya'ban, maka Allah akan perintahkan malaikat ini agar menceburkan dirinya di lautan nur tadi. Wa kharaja, kemudian fayan ghamisu dzalikal malak. Kemudian malaikat ini diperintah sama Allah agar menyelam di lautan nur tadi. Setelah menyelam, summa kharaja, malaikat ini keluar. Summa kharaja minhu fayanfaddu janahai, mari seluruh metu suwiwine dikipat, fayanfaddu janahai, suwiwi dikipat-kipatno. Akhirnya fayaqtiru bikulli rishatin qatiratun. Setelah dikipat-kipatkan, menetes tiap-tiap tetes dari sayapnya. Fa khalaqallahu min dzalikal kitra malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dari tiap-tiap tetesan yang turun dari bulu-bulunya, Allah ciptakan malaikat, yang malaikat itu ditugasin sama Allah selalu memintakan ampunan dosa bagi siapa saja yang berselawat di bulan Sya'ban. Sebetulnya bulan Sya'ban bukan hanya ini. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Khazani menulis dalam bukunya, ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu setidaknya ada 5 perkara penting yang harus kita ketahui. 1, turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perpindahan arah itu tepat pada 15 Sya'ban. Itu perpindahan arah kiblat. Muni ayatnya tentang Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Niki Kanjeng Nabi sakjeke hijrah teng Madinah diperintah kali Allah selama kurang lebih 19 bulan. Jadi Nabi niku hijrah tutup Madinah niku nggih bulan Rabiul Awal Maulud. Jadi Nabi niki duduk lahir tok bulan Maulud. Lahir bulan Maulud, sedo bulan Maulud, hijrah teng Madinah nggih bulan. Jadi sampean Maulud niku akeh, ojo mulut-mulutan tok lho nggih. Yo niku yo peringatan hari kelahiran kepundhute Kanjeng Nabi, memperingati hijrah nggih, kejayaan mulai kejayaan umat Islam. Dan itu sampean hitung nggih, dihitung hijrian kan mulai hijrah nggih. Niku bulan Maulud sampai mudun Sya'ban. Maulud ketemu Maulud pinten? 12 mari Maulud, ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, 17 bulan. 17 bulan Rasulullah di Madinah sholatnya menghadap Baitul Maqdis.
Nah, pada bulan Sya'ban persis tanggal 15 salat zuhur nggih niku berdiri naik ke rakaat yang ketiga, Jibril turun. Nah, menurunkan ayat ini yang mana isinya agar Nabi kembali menghadap sholatnya ke arah Ka'bah Baitul Lokir nih. Loh, dadi arah Baitul Maqdis, Mekah, Ka'bah niku wetan karo ku mbok Lokir 180 derajat. Masjidnya wonten tasya teng Madinah. Niku namine Masjid Qiblatain. Sampai nek umroh haji nggih teng Madinah, sampean berkunjung ke sana. Nggih ngoten, paimamane loro. Kaya teng mriki paimam mriku ya paimaman. Dadi ngadep kono ngadep kene. Niku sejarah. Saksi bisu nggih, saksi. Ya niki berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Nah ini peringatan pas 15 Sya'ban. Makanya di antara wengi-wengi yang istimewa mustajab niku wengi nisfuna posa Sya'ban. Ada apa yang kedua? Di bulan Sya'ban itu Allah turunkan perintah berpuasa bulan Ramadan. Itu juga tahun kedua Hijriah. Sama seperti perintah menghadap kiblat Baitullah. Itu tahun kedua Hijriah. Tepatnya tanggal 28 Sya'ban kate mlebu Ramadan. Tanggal 28 mudhun perintah niku Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'du. Kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiquna fidyatun sadrusi. Nggih, niku mudhun ya bulan Sya'ban. Yang ketiga ada apa di bulan Sya'ban? Allah mudhun nang langit dunya. Yanzilullahu idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban yanzilullahu fiha li ghurubiha ila sama'id dunya. Apabila telah datang semalam separuh bulan Sya'ban, Allah saat matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Sampai kapan? Sampai hatta tatlu al-fajru, sampai fajar sotik metu. Lapo pangeran bengok-bengok, hal min mustaghfirin, hal min mustarzikin, hal min mubtalan. Wong sing kena coba, sing uripe sorok, gak kepengin tak kaya nak kon selamat. Wong sing akeh dosa gak njaluk sepuro kon. Nek njaluk tak sepuro dosa. Wong sing njaluk rezeki, ya lu tak kei rezeki. Niki malam istimewa. Nabi mengatakan khamsul layanin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang doa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jum'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Idain. Malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam separuh bulan Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri Nah, ini dilungkas kari meneh mawon nggih. Sakniki pun malam 14, meneh malam 15 sampai nek gelem nggih. Bengine diurip-urip, isuke poso. Waduh, nggih, sampean dosa sampean tek res urip mboten bakal. Niki menentukan karena di malam nisfu Sya'ban amal sampean setahun diangkat jret. Kemudian malaikat balik nggawa catatan sampean setahun yang akan nah terus niku kok maca Yasin niku Imam Syafi'i sing murui termasuk imam-imam yang lain termasuk imam kita wis gak melok sapa-sapa Imam Syafi'i mongkon sebabe nopo Yasin niku fadilahe luar biasa. Makanya Sayyidina Ali diulang kali Kanjeng Nabi tengene kita wasiatul Mustafa ya Ali alaika bi surati Yasin sobahan wa masa'an li kon niku urip netepono yo selalu maca Yasin esuk
fa innahu man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Siapa yang melakukannya esok dibaca 1 kali, sore 1 kali, kana fi amanillah, maka dia akan di dalam penjagaan Allah, perlindungan. Esok diwaca dijogo sampai sore, sore diwaca dijogo sampai muga-muga nggih saged makmurna nggih malam nisu Saban lan mugi-mugi kali Allah dibedhokno wulan Ramadan. Di dalam Ramadan semoga kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan pembebasan dari api neraka. Amin. Tinggal 15 hari, manfaatkan. Mudah-mudahan Ramadan kita, nek Ramadan niku berhasil setahun insyaallah niku turine Nabi. Idza salimatil jum'atu salimatil ayyam wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Rawal Baihaqi an Aisyah. Jadi ada hari dan bulan yang sangat menentukan. Siapa yang hari Jumatnya selamat, maka 7 harinya pasti selamat. Siapa yang Ramadannya selamat, maka 1 tahunnya dia akan selamat. Niki sampean pempeng nek teko Jumat mempengo. Nek Jumate sip, Sabtu, Minggu, Senin sampai Kamis insyaallah sip. Aman bodho Ramadan sip, setelah Ramadan sampai Ramadan maneh insyaallah jejeg sampean. Nggih, muga-muga kalau paringi amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa balligh sidana ma yanfa'una zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa aisbikal muqlin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika jumain wa aminna fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal wa min fitnatul qabri wa adabi wa minal faza'il akbar yaumaddin wa min adabin nar wa ghfir lana wa liwalidayna wa li masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.